Tidak ada dua Roh Kudus. Roh Kudus yang sama yang memimpin Simeon kepada Kristus pagi itu telah memimpin Anda ke sini malam ini. Sebab Anda percaya pada janji Roh Kudus. Ia berkewajiban kepada Anda, sama seperti kepada Simeon, untuk memegang janjinya, karena Ia adalah Tuhan. Saya dapat melihat Simeon. Ia ingin melihat Kristus. Ia tidak peduli apa yang dikatakan oleh para pengeritik. Ia percaya apa yang dikatakan firman Tuhan kepadanya. Ada kerinduan di hatinya untuk melihat Kristus, seperti yang dikatakan oleh Daud. Samudra raya berpanggil-panggilan. Apakah Anda percaya pada kesembuhan ilahi? Amin. Alasan mengapa Anda percaya pada kesembuhan ilahi membuktikan adanya kesembuhan ilahi. Waktu kita datang ke Amerika, kita mendapati orang Indian Amerika menyembah sesuatu, matahari, bulan, dan alam. Sebab sebagai manusia, dia tahu ada penciptanya, maka di dalam hatinya ada sesuatu yang rindu untuk menyembah. Sama bagi semua orang. Anda mungkin menyembah mobil Anda, pekerjaan Anda, rumah Anda, atau sesuatu. Kalau ada berhala dalam hidup Anda, buanglah dan izinkan Yesus Kristus menjadi yang terutama. Lalu, ada kehausan, samudra, seperti yang Daud katakan, samudra raya berpanggil-panggilan pada deru air terjunmu. Contohnya begini, jika ada samudra di sini yang memanggil, maka harus ada samudra yang akan menjawab panggilan itu. Untuk memperjelas, saya seorang pencinta alam. Masuk ke hutan, saya memperhatikan matahari terbenam. Saya mendengar jeritan binatang-binatang buas. Ibu saya separuh keturunan Indian Amerika. Jadi, di dalam darah saya, sudah ada kecintaan pada alam. Ketika saya mendengar seruan binatang-binatang itu, ada sesuatu yang membuat jiwa saya bergelora. Baru-baru ini saya berada di Colorado. Saya berdiri di atas gunung, memperhatikan seekor induk Raja Wali yang sudah tua pada saat ia membawa anak-anaknya dari sarang, terbang di atas sayapnya, dan menurunkan mereka di rumput hijau. Lalu ia terbang kembali ke puncak batu yang tertinggi. Ia berdiri di sana, sambil mengawasi anak-anaknya. Saya mengamati dia melalui sebuah teropong. Kuda saya ikat pada sebatang pohon. Burung Raja Wali membuat sarangnya dari ranting-ranting yang tajam, dan itulah yang dikenal oleh anak-anak burung Raja Wali. Tetapi suatu hari, induk itu membentangkan sayapnya. Mereka naik ke atas sayap induknya dan terbang ke bawah. Sobat-sobat kecil itu seperti sedang menikmati kebangunan rohani Pentakosta, berlari-lari di atas rumput yang lembut, mematuk sana dan sini, berkicau-kicauan, berlompat-lompatan, sebebas-bebasnya. Saya pikir, ya, begitulah, seperti seseorang yang berada di sarang yang lama, yaitu dunia, tidak tahu apa-apa, selain apa yang diberikan oleh iblis baginya. Tetapi pada suatu hari, Tuhan mengangkat dia dan menempatkan dia di padang rumput hijau yang teduh. Ia bersuka cita. Ia bebas. Saya pikir, mengapa sobat-sobat kecil itu tidak takut? Apa mereka tahu di sana ada anjing hutan? Tetapi rupanya sesekali mereka melihat ke atas dan induk itu mengawasi mereka. Saya pikir, puji Tuhan. Ia mengangkat saya dari sarang dunia. Ia mendaki benteng-benteng kemuliaan di tempat yang tinggi, mengawasi kepunyaannya supaya tidak dalam bahaya. Jika anjing hutan itu mendekati salah satu anak-anak Raja Wali itu, induknya akan menghantamnya sampai mati. Kalau iblis menyerang orang percaya, maka ia berhadapan langsung dengan Yesus Kristus. Ia berada di atas batu yang tertinggi, kepalanya yang agung memandang sekelilingnya. Ia melihat ke segala arah dengan matanya yang tajam. Tidak lama kemudian, lewat teropong, saya melihat ia mengangkat kepalanya dan menghirup udara. Saya pikir, ada apa ini? Jauh di sebelah utara, guntur bergemuruh.
Dengan satu teriakan, ia mendarat, membentangkan sayapnya di atas rumput, dan semua anak-anak Raja Wali itu berlari kepadanya. Mereka mencengkeram dengan kaki dan mengait dengan paruh pada bulu induk mereka. Ia terbang dengan anak-anak Raja Wali di atas sayapnya, menembus angin yang kencang, langsung menuju celah di gunung batu. Saya menangis seperti bayi. Saya berpikir suatu hari yang mulia. Waktu ini telah berlalu. Ia akan datang dari kemuliaan, membentangkan sayapnya yang penuh kuasa. Raja Wali kecil akan mengaitkan paruh mereka pada sayapnya dan terbang ke dalam kemuliaan bersamanya. Jika ada samudera yang memanggil, maka ada samudera yang akan menjawab panggilan itu. Sebelum ada pohon di atas bumi, harus ada tanah dahulu untuk pohon itu bertumbuh. Tuhan tidak menciptakan pohon bagi tanah. Ia menciptakan tanah buat pohon dan memerintahkan tanah untuk menghasilkan pohon. Tanah memanggil sampai pohon muncul. Sebelum ada sirip pada ikan, sudah ada air bagi ikan untuk berenang. Ia bersirip karena ada air baginya untuk memakai siripnya. Segala sesuatu yang ada adalah untuk suatu tujuan dan sebab. Saya pernah membaca mengenai seorang anak lelaki kecil yang makan karet penghapus pensil. Ia makan karet apa saja yang ia temukan, bahkan karet pedal sepeda. Mereka membawa dia ke dokter. Setelah diperiksa, didapati bahwa tubuhnya membutuhkan belerang. Karet mengandung belerang, dan ia makan karet untuk mendapatkan belerang. Kalau ada sesuatu di dalam yang memerlukan belerang, pasti ada belerang untuk memenuhi keperluan itu. Samudera Raya berpanggil panggilan. Sebelum ada samudera yang memanggil, harus ada dahulu samudera yang akan menjawab panggilan itu. Beberapa tahun yang lalu, Anda mungkin berada di gereja yang tidak percaya baptisan Roh Kudus, tetapi Anda mendengar firman Tuhan. Ada sesuatu di dalam yang berseru untuk menerima lebih lagi dari Tuhan. Anda mungkin sudah hidup sebagai orang yang dibenarkan, tapi Anda merasa lapar akan baptisan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada Anda karena Anda lapar akan Roh Kudus. Anda tidak akan merasa lapar akan Roh Kudus kalau tidak ada sesuatu di dalam yang memanggil-manggil Roh Kudus di luar Anda. Anda berada di sini malam ini karena Anda percaya kesembuhan ilahi. Jika Anda percaya kesembuhan ilahi, pasti ada sumber yang terbuka di suatu tempat. Jika Anda ingin disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan Anda karena samudera raya berpanggil panggilan. Demikianlah dengan Simeon. Ia tahu Mesias akan datang, dan Tuhan telah berjanji kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Tepat pada waktu Yesus datang, Simeon dipimpin oleh Roh Kudus kepada Kristus. Dan Roh Kudus yang memberikan janji kesembuhan ilahi telah memimpin Anda ke sini malam ini, tepat kepada sumber itu yang terbuka bagi setiap orang yang menginginkannya. Setiap dari anak Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus ke sini karena Anda percaya pada janji Tuhan. Lalu saya ingat di suatu sudut di tempat itu adalah seorang wanita tua yang buta, namanya Hana, seorang nabi perempuan yang menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan berkewajiban untuk menunjukkan Mesias kepadanya. Pagi itu, nabi perempuan yang buta dan sudah tua itu dipimpin oleh Roh Kudus, datang menelusuri gedung itu, berjalan di antara barisan wanita, dan berhenti tepat di depan sumber itu, sebab ia dipimpin oleh Roh Kudus. Stopped right in front of the fountain, for she was led by the Holy Spirit. Yes,
Ia ada di sini. Ia telah bangkit dari maut. Ia memberikan janji itu. Roh Kudus mengumpulkan Anda di sini. Jika tidak, Anda berada di tempat lain di dunia ini. Tetapi sekarang Anda duduk di dalam gedung yang panas ini, mengipas-ngipas karena Anda ingin melihat Yesus Kristus datang dan meneguhkan firman-Nya. Kalau Anda datang untuk mengkritik, maka iblis akan menunjukkan banyak hal bagi Anda untuk dikritik. Apa yang diharapkan, itulah yang didapat. Ada orang berkata, jika saya melihat hal seperti ini, barulah saya percaya Anda dapat apa yang Anda harapkan. Saya mengharapkan Roh Kudus datang, menyatakan diri dalam kuat kuasanya, dan banyak orang menerima baptisan Roh Kudus. Orang-orang berdosa bertobat, orang sakit disembuhkan, segala tanda-tanda dan mujizat-mujizat dinyatakan, karena Yesus Kristus menjanjikannya, dan saya percaya janjinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, teguhkanlah firman-Mu dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dari Yesus yang sudah bangkit dari maut. Kami tahu sewaktu Ia berada di atas bumi, Ia tidak mengaku sebagai orang hebat. Ia hanya mengatakan bahwa Engkau memberikan Dia penglihatan-penglihatan. Ia tahu pikiran manusia dan keadaan mereka. Ia tahu ketika wanita yang menderita pendarahan menjamah jubahnya. Ia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapa, kami tahu Ia ada di sini malam ini, karena Ia telah berjanji. Keyakinan kami ada di dalam Dia dan firman-Nya. Kami telah melihat Dia dalam manifestasi kebangkitannya di antara umat-Nya. Tuhan, biarlah kami menjadi pembawa terang di zaman ini. Di akhir perjalanan hidup, ketika setiap orang daripada kami menghadap Engkau, dan layar yang besar diperlihatkan, dan kehidupan kami diperlihatkan lagi di hadapan kami. Biarlah saya mendengar suara saya berteriak melawan ketidakbenaran, dan berseru-seru kepada manusia untuk percaya kepada Yesus. Berkatilah orang-orang yang berada di sini malam ini. Mereka duduk di tempat yang sangat panas ini. Berilah mereka berkat istimewa. Tuhan, kuduskanlah hamba-Mu sekarang untuk pelayanan selanjutnya. Saya menyadari bahwa orang-orang akan datang memandang ke sini. Saya berdoa dengan rendah hati, Bapa, biarlah kuasa-Mu yang besar dan mulia dinyatakan kepada setiap orang. Kiranya Tuhan, Engkau memakai hamba yang tidak layak ini, mengeluarkan keakuannya, dan masuklah, Tuhan Yesus, dan berfirmanlah kepada umat-Mu. Ketika kehidupan di dunia ini telah berlalu, doa terakhir telah dipanjatkan, pertempuran-pertempuran telah selesai, asap sudah padam, senjata-senjata telah disimpan tersusun, Alkitab-Alkitab ditutup, dan kami datang ke rumah-Mu. Pada fajar yang abadi, orang saleh segenap, kelak berhimpun di dalam sorga yang baka. Kata penyair lagu itu, Tuhan, saat kami melihat meja perjamuan yang beribu-ribu kilometer panjangnya, veteran-veteran dengan bekas luka pertempuran, memandang ke seberang meja, satu pada yang lain. Tetesan air mata sukacita mengalir di pipi kami. Sang Raja keluar dalam keindahan dan kekudusan, berjalan sepanjang meja itu dan menghapus air mata, sambil berkata, jangan menangis lagi. Itu semua sudah berlalu. Masuklah ke dalam kesukaan Tuhan. Pada waktu kita mencapai penghujung jalan, susah payah selama di perjalanan hidup, tampak seperti tidak ada. Tolonglah kami pada malam ini, Tuhan, untuk melupakan apa yang telah di belakang kami, dan berlari-lari kepada tujuan, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Kiranya Roh-Mu datang dan menyatakan Yesus Kristus kepada para hadirin. Saya sudah mencoba memberitahu mereka bahwa Engkau tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Kami memohon dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati Anda. Maafkan saya yang barusan berlaku seperti bayi. Tetapi ada sesuatu yang menyentuh hati saya bila saya berbicara tentang dia. Sejak saya masih kecil, saya sudah melihat penglihatan. Pendeta-pendeta mengatakan, jangan mengikuti hal itu berasal dari setan. Oleh karena itu sebelumnya, saya setengah percaya bahwa penglihatan-penglihatan adalah salah. Lalu ia datang kepada saya pada malam itu dan memberitahu siapakah dia. Saya tahu ia hadir di sini sekarang. Saya tahu saya mengasihi dia. Saya pernah berpikir, bagaimana mungkin saya ini setan dan begitu mengasihi Tuhan Yesus? Lalu ia datang dan memberitahu saya yang sebenarnya. Saya percaya kepadanya karena sesuai dengan firman Tuhan, sedangkan perkataan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sahabat Kristen, saya beritahu kepada Anda semua bahwa waktu penglihatan datang pada saya menjadi lemah, hampir tidak dapat berdiri setelah melayani 1 atau 2 orang. Mungkin Anda tidak mengerti hal itu. Bacalah Alkitab. Nabi Daniel melihat penglihatan, menjadi lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Suatu kali seorang wanita yang memiliki iman membuat Yesus menoleh kepadanya. Yesus mengatakan, ada kuasa, kekuatan keluar dari diriku. Ini bukan saya. Saya hanya seorang manusia, orang yang paling berdosa. Lahir tidak pada waktunya bagi Anda, orang-orang full gospel. Karena anugerah Tuhan, Ia mengizinkan saya memanggil Anda sebagai saudara-saudariku. Dan saya mengasihi Anda. Saya berada di sini bukan supaya dilihat atau didengar. Saya berada di sini bukan karena uang. Anda tahu itu. Saya berada di sini karena saya mengasihi Yesus dan saya mengasihi Anda. Saya percaya dengan datang ke sini, jika saya menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Ia akan melakukan sesuatu melalui saya yang membuat Anda lebih mengasihi Dia, percaya kepadanya, dan disembuhkan. Tuhan memberkati Anda, para pendeta dan pengusaha. Saya mengucapkan selamat jalan sebelum saya tidak sanggup lagi karena lelah. Kadang-kadang saya tidak kuat meninggalkan mimbar. Anak lelaki saya dan manajer saya memperhatikan hal itu. Jika kita tidak bertemu lagi di seberang sungai ini, saya akan menjumpai Anda di pagi itu dengan kesaksian yang sama. Saya mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan memberi saya penglihatan-penglihatan. Itu benar. Tuhan adalah saksiku. Saya hanya dapat mengatakan apa yang Ia izinkan karena anugerahnya. Berdoalah bagi saya. Satu hal lagi yang saya minta, saya akan pergi ke Afrika, India, Palestina, dan Jerman. Di tempat-tempat itu, dukun-dukun dan orang-orang yang kerasukan setan akan menantang Anda. Dan Anda harus tahu apa yang Anda katakan. Waktu angin panas bertiup dengan kencang dan penganiayaan datang, saya akan ingat ada seseorang di Washington yang sedang mendoakan saya. Maukah Anda berjanji untuk mendoakan saya? Terima kasih. Terima kasih. Seingat saya, kemarin malam mereka memberikan 100 kartu doa bagi orang-orang yang ingin didoakan. Kartu doa dengan huruf Y. Saya telah memanggil 15 orang kemarin malam. Benarkah itu? 15 orang pertama. Kami akan memanggil beberapa lagi. Mungkin, kalau imannya tinggi, kami akan memanggil 2 atau 3 kelompok dari mereka. Berapa orang di sini yang tidak mendapat kartu doa dan mau disembuhkan oleh Tuhan malam ini? Angkatlah tanganmu.
I'm going to ask you something. This may be my Ini first mungkin time. merupakan pertemuan yang pertama bagi Anda. Sayang sekali, kami tidak dapat tinggal lebih lama supaya Anda tahu bagaimana untuk menerima kesembuhan ilahi. Tumor adalah setan, segala penyakit dari iblis. Tuhan tidak menaruh penyakit pada anak-anaknya. Iblis yang melakukan itu. Anda berkata, kenapa begitu? Iblis juga menyembuhkan? Yesus mengatakan iblis tidak dapat. Kalau iblis mengusir iblis, kerajaannya terpecah-pecah. Hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan. Obat dan dokter tidak mengatakan mereka menyembuhkan. Mayo bersaudara mengatakan, kami tidak menyembuhkan, kami hanya membantu alam. Hanya ada satu penyembuh, Tuhan. Mereka dapat menjahit tanganmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan. Dokter gigi bisa mencabut gigi, tetapi siapa yang menyembuhkan bekas lukanya? Dokter dapat memotong usus buntu, tetapi siapa yang menyembuhkan luka karena potongan itu? Tuhan. Obat tidak membuat jaringan sel, obat hanya membantu. Dokter dapat membetulkan posisi tulangmu seperti yang diajarkan, tetapi ia menyerahkan kepada Tuhan untuk menyembuhkan. Semua kesembuhan berasal dari Tuhan. Bila roh setan keluar dari tumor, tumor itu mati. Jika kehidupan keluar daripadamu, Anda akan mati. Tetapi tubuh Anda tetap ada. Tubuh apapun menciut waktu kehidupan meninggalkannya. Beberapa dari Anda yang adalah pemburu atau tukang daging, waktu Anda menyembelih hewan, timbanglah beratnya. Keesokan paginya, timbang lagi. Dan lihatlah beratnya berkurang. Kemudian biarkan itu selama 2 atau 3 hari. Lalu lihatlah beratnya bertambah. Waktu tumor mati, setan yang adalah suatu kehidupan keluar dari tumor, kanker, katarak, dan sebagainya. Setiap orang di sini berasal dari satu benih dan sel-sel yang berkembang. Sel-sel itu mengambil sifat-sifat dari kehidupan di dalam benih itu dan membentuk manusia. Sel-sel anjing menjadi anjing, sel-sel burung menjadi burung. Setan yang berupa tumor mengembangbiakan sel-sel. Misalnya kanker dimulai dengan sel-sel yang berkembang dan membesar karena ada kehidupan di dalamnya. Sama seperti Anda hidup dan berkembang di dalam rahim ibumu. Tetapi kehidupan yang satu itu bukanlah kehidupanmu. Itu adalah kehidupan yang lain. Anda memang memiliki kehidupan untuk hidup. Tetapi kehidupan yang satu itu adalah kehidupan yang mematikan. Itu bukan milik Anda. Siapa yang menaruh itu? Itu berasal dari iblis. Kanker, tumor, dan sebagainya berkembang dari satu benih. Anda juga berasal dari satu benih. Orang-orang yang menderita katarak, bila roh itu pergi, mereka berkata, saya dapat melihat. Keesokan harinya, mereka dapat melihat lebih baik lagi. Tetapi setelah 72 jam, kebusukan mulai terjadi. Seperti kebangkitan Yesus, tubuhnya tidak membusuk. Ia bangkit sebelum 72 jam. Daud mengatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sel-sel itu mulai membusuk setelah 72 jam. Waktu sel itu mulai membengkak, tumornya membesar, dan jantung harus membersihkan aliran darah di tubuhmu. Seorang ibu dengan kanker yang besar datang kepada saya tadi malam. Kanker itu tertutup oleh rambutnya. Di bawah urapan Roh Kudus, saya memberitahu bahwa ada kanker di kepalanya dan mengatakan bahwa kanker itu akan copot. Kanker itu copot, dan ia menaruhnya di dalam botol berisi alkohol. Apakah wanita itu ada di gedung ini? Maukah ia berdiri? Ya, itu dia sedang berdiri di sana, memegang daging kanker dalam alkohol. Saya sudah melihat daging-daging kanker memutih dan langsung copot di atas mimbar. Itu adalah mujizat. Biasanya, waktu tumor itu mati, kehidupan keluar dari tumor itu. Jika tumornya di dalam, itu tidak bisa copot dan jatuh keluar. Daging itu akan tetap di situ beberapa hari, lalu membengkak, dan sel-selnya mulai hancur. Si pasien akan merasa sakit, seperti kena infeksi. Jantung memompa darah dan membersihkan tubuh. Karena daging itu di dalam tubuh, si pasien merasa sangat sakit.
dan berkata, "Saya merasa enak waktu di mimbar, tetapi sekarang saya rasa penyakit ini kambuh lagi." Mengapa? Itu adalah tanda yang terbaik bahwa Anda telah sembuh. Jika Anda mulai ragu, maka ketidakpercayaan akan membawa penyakit itu kembali. Yesus berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, lalu kembali dengan 7 roh lain. Maka tetaplah beriman, jangan peduli bagaimana rasanya, bukan perasaan, tetapi percaya. Yesus tidak bertanya, apakah engkau merasakan? Ia bertanya, percayakah engkau? Seingat saya, semalam ada 100 kartu doa yang diberikan dengan huruf Y. Marilah kita memanggil 15 nomor terakhir. Siapakah yang memegang kartu doa nomor 85? Angkatlah tanganmu. Siapakah yang memegang kartu doa nomor 86? Siapa yang memegang kartu doa nomor 87? 87. Mungkin seseorang yang lumpuh atau tuli. Di kantor saya mendengar kasus seperti itu. Mereka mengatakan, saya hadir ketika Anda memanggil nomor saya, tetapi tidak ada orang yang menolong saya. Nomor 87. Lihatlah pada kartu doa orang di sebelahmu. Ia mungkin tidak dapat mendengar. Nomor 88. Apakah ia hadir di gedung ini? Kartu doa nomor 89. Baik. Nomor 90. Nomor 89. Nomor 90. 90. Percaya saja. Semua yang di sini, dengarlah. Apapun yang ia perintahkan, lakukanlah. Lakukan saja apa yang ia suruh. Lakukan. Saya ini saudaramu, dan hanya seorang manusia. Jika ia mau memakai orang yang rendah ini, dan bekerja melalui Roh Kudus-Nya, maka Anda akan melihat Yesus Kristus bekerja di tempat ini. Bagaimanapun ia menyatakan dirinya di sini, kalau Anda tidak percaya pada saya, ia tidak dapat melakukan apa-apa bagi Anda. Sekalipun jika Anda melihat ia berdiri di samping saya, kalau Anda tidak percaya pada saya tidak dapat melakukan apa-apa bagi Anda. Saya hanya mengatakan apa yang telah ia katakan dalam firman-Nya. Saya berdoa, kiranya Tuhan menolong Anda, karena ada orang di sini yang sakit dan mempunyai keperluan. Dan saya akan memohon kepada Tuhan untuk menolong Anda. Baiklah, berbarislah di sini, di sebelah kanan. Marilah kita menundukkan kepala. Bapa yang pemurah, kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus datang dan menyatakan perbuatan Yesus Kristus. Berkatilah orang-orang ini, buatlah mereka sembuh, sehat, dan bahagia. Bapa, Engkau tahu kelemahan hamba-Mu. Saya tidak tahu apa yang harus kukatakan atau lakukan. Saya melakukan ini atas perintah-Mu dan percaya bahwa Engkau akan berada di sini untuk memberkati dan menolong orang-orang ini. Bapa, jika Engkau berkenan, kiranya Roh Kudus menyingkapkan kepada kami apa yang harus kami lakukan dan bagaimana melakukannya. Maka kami akan bergembira dan bersuka cita, dan para hadirin di sini akan percaya kepadamu. Bapa, hamba-Mu memohon, biarlah supaya tidak ada seorang pun yang sakit waktu meninggalkan gedung ini malam ini. Kiranya mereka pulang dengan membawa kesembuhan, sehat, dan bersuka cita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adakah seseorang yang dapat memindahkan lampu-lampu itu? Roh Kudus, Ia hadir. Banyak dari Anda yang sudah melihat foto itu. Sudah difoto beberapa kali dan dicetak di buku-buku. Anda akan melihat satu foto lagi, di mana Ia hadir dan menyatakan diri.
Seorang juru foto surat kabar mengambilnya di Camden, Arkansas. Tetapi itu tidak sejelas yang satu lagi yang difoto oleh Asosiasi Amerika. Suatu hari saya berdiri di sungai, sedang membaptis 500 orang setelah KKR, dan ia datang ke tempat saya berdiri, seperti suara yang menderu dan api yang menyambar. Orang-orang pingsan. Saya berdoa supaya Tuhan menampakkan diri seperti itu di hadapan para hadirin di sini malam ini. Ia bisa datang dan terlihat oleh beberapa orang, dan tidak terlihat oleh yang lain. Yohanes bersaksi bahwa ia melihat Roh Kudus di atas Yesus, bukan semua yang melihat. Orang-orang bijak dari timur mengikuti suatu bintang. Bintang itu melewati setiap tempat pengamatan bintang di negeri timur selama berbulan-bulan. Dan tidak ada seorang pun yang melihat bintang itu, kecuali orang-orang bijak itu, karena mereka mencarinya. Jika Anda mencari Kristus malam ini, Anda akan melihat Dia. Billy Paul, Saudara Moore, apakah mereka semua 15 orang sudah di dalam barisan? Anda yang tidak mendapat kartu doa dan tidak berada di dalam barisan itu, lihatlah ke sini dan percaya dengan iman yang sama seperti wanita itu yang menjamah jubah Yesus. Ia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apakah Anda percaya ia tetap sama? Di dalam kerumunan orang-orang yang gaduh itu, pengemis itu duduk dekat tembok kota Yeriko, berteriak, "Kasihanilah aku." Mungkin Yesus tidak mendengar seruannya, tetapi ia merasakan imannya. Yesus berpaling dan berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Berbeda dengan perkataannya kepada orang-orang yang tidak percaya. "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Ia juga berkata, "Aku tidak dapat mengerjakan sesuatu jikalau Bapa tidak memperlihatkannya kepadaku." Kalau apa yang saya katakan adalah kebenaran, maka Tuhan berkewajiban kepada firman-Nya, dan Ia akan memenuhi firman-Nya. Dan kalau Ia melakukan itu, bagi Anda yang belum pernah menerima Yesus Kristus, maukah Anda menerima Dia? Anda yang melihat belas kasihan Tuhan kepada orang lain, Ia juga akan berbelas kasihan kepada Anda kalau Anda beriman dan percaya. Berdoalah, "Tuhan, saya percaya, sembuhkanlah saya malam ini." Tuhan akan melakukannya. Kami baru kembali dari Afrika. Saya akan pergi lagi ke Afrika, India, Palestina, dan Jerman. Di kota Durban, Afrika Selatan, setelah 3 atau 4 orang melewati barisan doa, dan mereka melihat kuasa Roh Kudus bekerja, melihat apa yang Tuhan lakukan, 30.000 orang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. 30.000 orang dalam satu kebaktian. Saya percaya, kalau kita memegang firman Tuhan sebagai pedoman dan mengabarkan Injil, Injil bukan disampaikan dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan dan demonstrasi oleh Roh Kudus. Injil mendemonstrasikan kekuatan Roh Kudus. Setelah pergi ke banyak negara, mereka mengatakan, "Kami tidak perlu misionaris, kami lebih tahu, tetapi kami mau melihat seseorang yang dapat membuktikan firman Tuhan." Itulah yang ingin mereka lihat. Dengan cara itulah mereka bertobat dan menemukan Kristus. Saya percaya pada Tuhan, bahwa malam ini banyak orang yang akan mendapatkan Kristus yang sama di dalam hati mereka. May the Lord Jesus of Nazareth bless each and every one of you is my prayer. Now, okay. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Tuhan mencari manusia.
Pada waktu kejatuhan manusia yang pertama kali di Taman Eden, manusia bersembunyi. Tuhan mencari manusia. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Saya mau menjelaskan sesuatu kepada Anda mengenai penglihatan. Berapa orang yang pernah bermimpi? Banyak orang yang tidak bermimpi. Di sini alam sadar. Di sini alam bawah sadar. Pada alam bawah sadar inilah saya bekerja oleh Roh Kudus. Saya bisa bertanya, apakah Anda percaya? Oh ya, saya percaya, Pak. Anda percaya di sini, tetapi bagaimana yang di bawah ini? Ini seperti masinis yang menjalankan kapal, bukan juru kemudi yang di atas. Kadang-kadang, waktu tidur, Anda masuk ke dalam alam bawah sadar dan bermimpi hal-hal yang Anda kerjakan waktu Anda berada di alam sadar. Waktu bangun, Anda ingat hal-hal yang dalam mimpi itu. Ada orang yang masih ingat hal-hal dalam mimpi yang sudah lama. Berarti ada bagian dari diri Anda berada di suatu tempat. Kalau tidak, Anda tidak akan ingat. Orang yang tidur pulas, alam bawah sadarnya berada di jauh di belakang. Mimpi itu tidak sampai kepadanya. Tetapi seorang pelihat atau nabi, alam bawah sadarnya bukan di sana, bukan di sini, melainkan di sini. Ia tidak tidur, matanya melek dan melihat. Tuhan memberi sebagian orang tidur yang pulas tanpa mimpi, dan kepada yang lain dapat bermimpi. Jika saya katakan bermimpilah, Anda tidak dapat melakukan itu. Tuhan menempatkan dalam jemaat rasul-rasul, nabi-nabi, karunia-karunia kesembuhan, semua itu untuk menyempurnakan gereja. Paulus berkata, kalau setiap orang berkata-kata dalam bahasa roh, lalu masuklah seorang yang tidak mengerti, tidakkah ia akan katakan kamu gila? Tetapi kalau seseorang bernubuat dan menyatakan rahasia yang terkandung di dalam hatinya, tidakkah ia akan sujud menyembah Tuhan dan mengaku, sungguh, Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Amin. Bukankah itu Yesus Kristus kemarin? Amin. Bukankah itu Yesus Kristus hari ini? Amin. Saya percaya kepada Tuhan Yesus yang sama dalam seluruh keberadaannya. Ia telah bangkit dari maut dan hadir di sini, di mimbar ini sekarang. Saya tidak pernah ke negara bagian ini sebelumnya. Dari setiap orang yang saya lihat, tidak seorang pun yang saya kenal. Hanya beberapa yang ada di panggung yang saya kenal. Saudara Boaz, Saudara Lindsay, cuma 3 atau 4 pendeta yang saya kenal. Tetapi Tuhan mengenal Anda semuanya. Wanita ini, Tuhan di sorga tahu bahwa saya tidak pernah melihat dia dalam hidup saya. Kita tidak saling mengenal, benarkah itu? Ya. Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu ketika ia ingin mengetahui sesuatu tentang wanita itu, ia berkata, berilah aku minum. Ia menjawab, masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Yesus berbicara dengannya sebentar dan mengetahui apa masalahnya. Yesus telah bangkit dari maut dan hidup di dalam kita malam ini. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu, sampai kepada akhir zaman. Demikianlah tertulis di dalam Alkitab. Anda tahu saya sedang menunggu malaikat Tuhan. Saya sama sekali tidak berdaya. Sama saja seperti Anda semua. Dan mungkin dengan para pengecam yang sedang duduk di tempat ini. Berapa orang yang pernah melihat fotonya? Fotonya dengan sinar yang besar itu.
Studio foto Douglas di Houston, Texas mengambil foto itu. Kemudian George Lacy, salah seorang yang terhebat dalam bidang riset di Amerika, memeriksa foto itu untuk menentukan tidak adanya pemotretan ganda. Yesus Kristus membuktikan dirinya sendiri bahwa ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Saya menunggu Dia. Entah malam ini Ia akan menolong saya atau tidak, saya tidak tahu. Kalau saya telah mengatakan sesuatu dengan sombong, Tuhan ampunilah saya. Saya hanya bermaksud memberitakan Yesus Kristus yang sedang mendengarkan. Kiranya Tuhan datang dan menolong kita. Itulah doa saya. Jika pemain organ berkenan, mainkanlah dengan lembut lagu Percaya Saja, Percaya Saja. Setiap orang berdoalah. Anda yang ada di barisan doa, kalau Ia menegur Anda, itu adalah kebenaran. Anda harus bersedia menerimanya. Di antara para hadirin, kalau Ia berbicara, itu bukan saya, itu Dia. Maka pergi dan bereskan. Sebelum Anda menerima kesembuhan, Anda harus tahu terlebih dahulu penyebabnya. Jika dokter hanya memberi obat, ia bukan dokter yang baik. Dokter yang baik akan memeriksa dan menemukan masalahnya terlebih dahulu. Di sini pun sama. Jika ada roh setan, dosa yang belum diakui, atau berada di luar kehendak Tuhan, Anda boleh mengurapi dia semalam suntuk, menangis dan menjerit. Setan itu akan tetap di situ. Perhatikan itu. Kalau Tuhan mengutuk seseorang karena sesuatu, lalu Anda datang dan melepaskannya, Anda akan mendapat susah seperti yang dialami Musa. Sekarang Roh Kudus ada di sini. Dalam nama Yesus Kristus, saya mengambil kuasa atas setiap roh yang ada di sini untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau berbicara dengan Anda sebentar. Anda menyadari ada sesuatu yang sedang terjadi. Benar. Itu baru saja terjadi. Ya, saya percaya. Kalau itu benar, angkatlah tanganmu. Saya adalah orang asing bagi Anda. Tidak pernah melihat Anda sebelumnya. Kalau roh Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, kalau saya sudah menyaksikan itu kepada orang-orang, dan hal itu adalah kebenaran, maka Ia akan menyingkapkan sesuatu kepada saya, yang akan menolong Anda untuk percaya. Jika Tuhan mengizinkan hal itu, maukah Anda menerima kesembuhan atau apapun yang membawa Anda ke sini? Ya. Itu akan membuktikan bahwa Ia sama seperti waktu Ia berbicara dengan wanita dekat sumur Yakub. Saya berbicara dengan Anda seperti yang Ia lakukan untuk mengkontak rohmu. Saya melihat sesuatu, semacam tabrakan yang besar. Ya, suatu kecelakaan. Ya. Itu adalah suatu kecelakaan mobil. Ya, Anda terhempas di udara seperti itu. Lehermu tertekuk. Itu menyebabkan suatu kanker di lehermu. Ya, Anda percaya bahwa Yesus Kristus menyembuhkan Anda. Bapa, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, atas otoritas firman Tuhan, untuk wanita yang hampir mati ini, saya meminta benda jahat ini meninggalkan dia. Iblis, engkau sudah tersingkap. Keluarlah dari wanita ini seperti yang diserukan oleh jemaat Tuhan yang hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Ya Tuhan Yesus. Sebentar, saudari. Saya ingin berbicara. Anda tahu itu sudah lenyap. Oh ya, dan akan tetap begitu. Lihatlah lehermu. Tetap begitu. Oh ya, puji Tuhan. Penyakit itu telah lenyap. Gondok itu telah lenyap dari lehernya. Pergilah, lanjutkan perjalananmu dan bersyukur. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Jadikan Dia pusat pikiran Anda saat ini. Sementara mereka memikirkan hal-hal ini, mereka bertekun dengan sehati.
Ingatlah, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. He is the same today. Now have faith. Berimanlah. Para hadirin, lihatlah ke sini dan percaya dengan segenap hati. Berilah saya perhatianmu sepenuhnya. Berdoalah. Berimanlah kepada Tuhan. Now, I believe this is the lady. Saya percaya ibu ini adalah pasiennya. All right, come near. Mendekatlah, saudari. Itu tidak akan menyakiti Anda. Itu hanyalah hadiratnya yang Anda rasakan. You're conscious of. And audience, Para hadirin, saya ini saudaramu. I'm your brother. Ini bukan ilmu jiwa. Psychology. I felt Saya that merasakan in the itu audience. datang dari arah para hadirin. It's Almighty Ini God. bukan ilmu jiwa. Ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bukan psikologi. Jangan berpikir begitu. Berpikirlah bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Now, sister, I just want to Saudari, speak with you just a saya ingin moment. berbicara dengan Anda sebentar. Anda adalah orang asing bagi saya. Tetapi Yesus Kristus mengenal kita. Ini adalah pertama kalinya kita bertemu di bumi. Tetapi Ia mengenal dan telah memelihara Anda sepanjang hidupmu. Ia mengenal saya. Karena anugerahnya, Ia memberi saya karunia. Ketika saya masih kecil, hal pertama yang saya ingat adalah penglihatan. Lihatlah ke sini sebentar. Tentu saja Anda ini sakit. Ada suatu roh gelap di sekitar Anda. Itu adalah kematian dalam bentuk kanker di payudara. Saya melihat Anda sedang diperiksa oleh seorang yang kelihatan kuat. Anda juga menderita turun berok dan penyakit perut dan penyakit jantung yang parah yang dapat menyebabkan Anda pingsan. Beberapa hari yang lalu, Anda sedang duduk di pinggir ranjang dan hampir jatuh pingsan sambil melihat ke arah jendela. Apakah semuanya itu benar? Ya, semuanya itu benar. Apapun itu, semuanya telah lenyap dari saya. Menurut pemikiranmu, apakah itu yang mengetahui hidupmu? Apakah Anda menerima bahwa itu adalah Yesus Kristus? Ya, terima kasih. Dan saya percaya. Anda tahu bahwa sesuatu yang supra-alamiah ada di sini? Ya. Dan Anda percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus? Ya, saya percaya. Saya tahu masih ada roh gelap pada Anda. Ini hal yang sangat serius. Saya melihat Anda. Namamu Eva. Ya. Dan margamu Yok. Ya. Anda tinggal di kota ini. Ya, saya tinggal di kota ini. Rumahmu di Jalan 6, nomor 613. Ya. Kamu akan pulang dalam keadaan sehat. Dalam nama Yesus Kristus, pulanglah dengan sehat. Percaya saja, jangan bimbang. Dosa ialah ketidakpercayaan. Dosa itu bukan minum minuman keras, merokok, berjudi. Itu adalah perwujudan dari dosa. Anda melakukan itu karena Anda tidak percaya. Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Berimanlah kepada Tuhan, percayalah kepadanya dengan segenap hatimu. Saya melihat terang mengikuti wanita itu, bergantung di atas orang yang berkulit hitam itu, wanita yang menderita sakit kantong empedu dan turun berok. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkanmu? Kalau Anda percaya, bangkitlah berdiri dan terima kesembuhanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sehat. Tuhan memberkatimu. Percayalah kepada Tuhan.
Percayakah Anda? Percayalah kepada Tuhan. Anda yang duduk di sana menderita turun berok. Benarkah itu, Pak? Waktu duduk Anda berdoa begini, Tuhan, buatlah orang itu berbicara kepada saya. Kalau benar, angkatlah tanganmu. Imanmu telah menyembuhkanmu. Tuhan Yesus yang sama, Anda tidak perlu naik ke sini. Anda perlu beriman. Percaya saja kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan Anda akan menerima permohonanmu. Yesus Kristus akan mengabulkan kalau saja Anda percaya. Anda harus beriman. Anda harus percaya kepadanya. Dan Tuhan akan memberikan permohonanmu. Apakah Anda percaya dengan segenap hatimu? Ya. Anda merasa agak gelisah karena hadiratnya di sini. Anda berasal dari luar kota. Ya, Pak. Anda datang dari Richmond, Virginia. Ada kanker di dalam mulutmu, pada gerahammu. Apakah Anda mau pulang dengan sehat? Ya, saya mau. Dalam nama Yesus Kristus, kanker, tinggalkan orang ini. Amin. Tuhan memberkatimu, Pak. Percayalah kepada Tuhan. Saya melihat Anda masih muda, jauh lebih muda dari Anda yang ada di hadapan saya ini. Anda menderita sakit kepala. Itu benar. Anda mulai sakit kepala sekitar 25 tahun yang lalu. Itu benar. Sejak saat itu, kepala itu terus menyusahkan Anda. Anda adalah seorang yang beriman kuat. Anda telah mendoakan untuk ini, untuk saat ini, dan berkata kepada Tuhan dalam doa, kalau saja Anda dapat bertemu dengan saya, dan saya mau mendoakan, maka sakit kepalamu akan berhenti. Benarkah itu? Semuanya benar. Anda mendengar apa yang baru dikatakan. Itu bukan saya. Bukan, itu hanya suara saya. Apakah benar? Persis seperti yang dikatakan, persis seperti yang Anda katakan. Apakah Anda percaya Tuhan yang melakukannya? Saya percaya Tuhan yang melakukannya. Saya yakin akan hal itu. Anda yakin Tuhan ada di sini? Saya melihat sesuatu lagi. Seorang wanita muda berdiri dekat Anda. Anak perempuanmu. Anda sudah bersiap-siap untuk mengunjungi dia di Richmond, Indiana. Itu benar. Suaminya seorang hamba Tuhan. Dan dia menulis surat bagi Anda supaya Anda jangan datang ke sana. Karena saya akan datang ke sini. Benar. Benarkah itu? Itu benar. Kamu sudah sembuh. Tuhan memberkatimu. Berimanlah kepada Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Percayalah. Tuhan memberkati Anda yang kekasih, yang sedang bersorak-sorak. Ia senantiasa siap untuk menolong orang-orang yang dalam kebutuhan. Saya melihat Roh Kudus berdiri di sudut sana, di atas seorang wanita berkulit hitam yang sedang berdoa dan melihat ke arah sini, yang menderita tumor di tenggorokan. Ia yang mengangkat tangan itu. Terimalah kesembuhanmu, saudari. Wanita yang duduk di belakang Anda, ada tumor di pundaknya. Anda berdua, berdirilah sekarang. Dua wanita berkulit hitam yang menderita tumor, Yesus Kristus menyembuhkan Anda berdua. Imanmu telah menyembuhkan Anda. Penyakit itu telah lenyap. Tuhan memberkati. Berimanlah kepada Tuhan. Jangan tidak percaya, tetapi percayalah
bahwa segala sesuatu menjadi mungkin bagi orang percaya. Amin. Amen. My, what a faith bank Betapa in the besarnya building. iman yang ada di dalam gedung ini. Iman yang kental, meluap sampai keluar gedung ini. Anda benar-benar sedang di dalam roh Tuhan. Apapun dapat terjadi. Amin. How do you do, lady? Apa kabar, saudari? Do you Apakah Anda believe percaya me saya to be nabi God's Tuhan? prophet? Nabi adalah seorang pembawa berita. Prophet is a preacher. Anda tidak menganggap You saya don't sebagai expect me to musuh. be a Anda man. menganggap saya You sebagai expect me utusan to be Tuhan. God. Is that the way you accept it? Ya, Well, then I maka can saya help dapat you. menolong Anda. For he told Ia me mengatakan that I kepada would get saya, the people kalau to saya dapat believe me, membuat be orang sincere percaya in kepada faith, saya dan that nothing bersungguh-sungguh would waktu stand saya before the berdoa, prayer. maka tidak And ada now, apapun yang dapat it bertahan isn't, terhadap doa itu. Bukan saya, tetapi Tuhan yang menyembuhkan. Saya mengatakan, mereka tidak akan percaya kepada saya. He said there'll be two signs given. Ia menjawab, kepadamu akan diberikan 2 tanda, seperti kepada Musa. Dengan itu orang akan percaya. Yang satu untuk menyingkapkan rahasia yang terkandung di hati mereka. Now you're not here for yourself. Anda datang ke sini bukan untuk diri sendiri. Anda gelisah dan letih karena penyakit anak ini. Anak ini sakit. Dokter-dokter sudah mengangkat tangan. Itu penyakit leukemia. Benar, itu benar. Anda datang dari arah barat ke timur, dari negara bagian yang berpegunungan, Pennsylvania. Benar, dan nama kota Anda Chambersburg. Ya, itu benar. Saudari kecil, kalau Tuhan Yesus ada di sini, Ia akan meletakkan tangannya ke atasmu, dan engkau akan sembuh. Apakah engkau percaya saya hambanya? Ya, saya percaya. Maka, dalam mewakili Dia, saya meletakkan tangan saya pada anak ini, memberkati dia, dan meminta setan untuk meninggalkan dia, supaya hidup dan menjadi sehat. Iblis, dengan otoritas firman Tuhan, dengan karunia dari Tuhan, saya perintahkan engkau meninggalkan anak ini. Amin. Saudari, apakah engkau percaya bahwa engkau akan sembuh? Tuhan memberkatimu. Lambaikanlah tangan kepada para hadirin. Gadis kecil dengan iman yang besar. Apakah Anda percaya saya nabi Tuhan? Ya. Apakah Anda percaya Tuhan itu dekat? Jika Tuhan menyatakan kepada saya apa masalahmu sebagai bukti bahwa saya adalah nabinya, menyingkapkan kebenaran, Yesus berkata, panggillah suamimu. Ia menjawab, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus, engkau sudah mempunyai 5 suami. Jawabnya, nyata sekarang padaku, engkau seorang nabi. Ia berjanji untuk mengirimkan kembali roh yang sama, Roh Kudus, untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Anda percaya? Ya, Pak. Dan ia tahu masalahmu sekarang. Ya, penyakit jantung. Iya. Setiap orang yang sakit jantung, berdirilah. Anda dapat disembuhkan. Tuhan, Engkau tahu betapa lemahnya kami ini. Tetapi Tuhan, Engkau kuat. Engkau yang membuat jantung. Dan sekarang, saya menghardik kuasa setan penyakit jantung ini. Keluarlah kamu semua dari mereka dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkatimu. Apakah Anda merasa lain sekarang? Ya, benar. Ada roh yang gelap sekali. Anda sangat menderita. Lalu Anda berbaring. Itu benar. Roh itu sudah pergi. Ya, Anda sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Berimanlah kepada Tuhan, semua dengan sehati. Berimanlah. Apa kabar, Pak? Kita tidak saling mengenal, tetapi Tuhan Yesus mengenal kita. Ya, Tuhan di dalam Yesus Kristus berjanji untuk datang kembali ke dalam kita. Dan apa yang Ia lakukan, akan kita lakukan juga. Apakah Anda percaya saya ini nabinya? Malaikat Tuhan mengatakan,
buat orang-orang percaya kepadamu. Ya, kalau mereka tidak percaya, kamu akan tahu rahasia di hati mereka. Tetapi Anda percaya kepada saya, karena Anda sendiri adalah pendeta. Anda berada di sini untuk maksud yang baik. Anda tidak sakit, Anda mengingini kebangunan rohani terjadi di masyarakat sekelilingmu. Kita semua mengingini itu. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri. Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, saya minta supaya setiap kuasa setan dipatahkan dan kuasa Yesus Kristus dinyatakan. Iblis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari orang-orang ini. Berdirilah, hai orang-orang lumpuh, keluar dari kursi-kursi roda. Berilah pujian baginya. Lift your hands and keep praising God. Whatever your needs are, receive it. Yes. Blessed be the name of the Lord.